Senang apa sedih? Bahagia apa susah? Bahagia atau sengsara? Enak bukan main jadi pengantin mah malu-malu gitu gini. Aduh duduk dempet geus halal. Taranaon dempet-dempet jangan malu-malu ah. Coba perhatiin panitia, kalau nggak percaya selesai habis tausiah pasti langsung hilang berdua. Entah kemana wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan nih yang hadir dengan keberkahan pengantin, karena kata Nabi SAW, ketika seseorang menikah maka selama 40 hari ke depan doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai dia mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka pada saat itu pengantin mengangkat tangan, terkecuali langit-langit Allah akan robek menyambut doanya pengantin untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir, sebelum kita minta doa sama pengantin, kita doain nih pengantin sebagaimana Nabi mendoakan para sahabat-sahabatnya. Ketika sahabat menikah, pasti Nabi akan doakan mereka dengan doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, amin ya rabbal. Dan kita juga minta doa keberkahannya pengantin. Mudah-mudahan nih kita semua yang hadir yang punya dosa, segala dosanya diampuni oleh Allah. Yang punya hajat-hajatnya digabulkan oleh Allah. Yang rezekinya masih sulit diluaskan rezekinya oleh Allah. Banyak rezekinya namun masih diuji dengan syubhat, diuji dengan haram. Allah beri keberkahan di dalam rezekinya oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir berbahagia di dunia malam hari ini. Allah kumpulkan kita di yaumil qiyamah berbahagia masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di Jalaksana mah pengantinnya nongol di depan. Saya beberapa kali acara nikahan setelah Syawal ini, setelah Lebaran, setiap saya hadir saya tanya pengantinnya di mana? Dijawab pengantinnya di dapur, pengantinnya lagi di kamar. Saya bilang tolong kalau lagi ada acara pengajian pengantin suruh keluar, karena dari sekian banyak yang hadir doa yang paling dimustajab dia nih berdua pengantin. Bagaimana nggak mustajab pada saat dia sebelum nikah ibu? Pada saat dia sebelum nikah itu syaitan berpesta pora kepada setiap manusia yang belum pernah menikah. Makanya Imam Haddad bilang orang kalau jomblo itu imannya setengah. Makanya kalau jadi jomblo jangan betah jadi jomblo. Cepet-cepet nikah. Biar kalau nikah nanti istri mau dikasih makan apa? Kalau nikah nanti saya mau ngehidupin keluarga pakai apa? Hidupin keluarga pakai jin. Emang cinta bikin kenyang? Kagak. Tapi kalau cintanya dijalin karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil Allah tutup mata dari hambanya yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak? Id kuntum fuqara yughnihumullah, kata Allah. Kalian yang takut nikah, kalian yang takut kawin karena kalian fakir, yughnihumullah. Allah bilang jangan takut, urusan rezeki saya yang beri kecukupan untuk kalian. Makanya Allah itu kasih rezeki bukan sesuai keinginan. Kita pengen mobil dapat enggak, kita pengen rumah dapat enggak, belum tentu. Kita pengen HP mahal dapat belum tentu, pengen bikin rumah mewah dapat belum tentu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan rezeki kepada hambanya sesuai kebutuhan. Kalau dia kebutuhan buat dirinya sendiri, ya Allah kasih kecukupan buat dirinya. Makin punya istri satu, Allah kasih buat dirinya sama istrinya. Dia punya anak satu, Allah kasih rezeki buat dia, istri sama anaknya. Makanya orang dulu mah bilang banyak anak banyak rezeki. Saya mah bingung sama orang zaman sekarang. Allah belum kasih tahu buat dia dapat keluarga berapa, dapat keturunan berapa, dia mau nentuin takdirnya Allah. Dengan cara apa? Dihalang-halangin itu rahim yang Allah ciptakan untuk memproduksi anak. Akhirnya belum apa-apa, punya anak mau berapa? Satu aja. Punya anak mau berapa? Dua aja. Punya anak mau berapa? Enggak mau punya anak. Hati-hati.
Berapa banyak orang tua nanti yang di akhirat diselamatin sama anak keturunannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keturunan-keturunan salihin salihah. Maka dari itu pengantin kalau ada acara, apalagi acaranya pengajian begini, Masya Allah banget. Saya mah senang banget di Kuningan. Acara khitanan baca maulid, betul nggak Bu? Acara akikahan baca maulid, acara kawinan baca maulid, selamatan rumah baca maulid, 7 bulanan baca maulid. Insya Allah nih orang-orang yang hatinya berkaitan dengan maulid Nabi Muhammad SAW, dia berusaha memperkenalkan dirinya kepada Nabi. Ya Rasulullah, tolong kenal, nih saya umatmu namanya Fulan bin Fulan. Mudah-mudahan mereka yang selalu ingin mendekatkan dirinya dengan Nabi, nanti di yaumil kiamah gantian Nabi yang bakal mengenalkan mereka. Insya Allah. Makanya pengantin taruh di depan supaya dilihat wajahnya. Yang jomblo jadi berpikir, betul nggak? Yang jomblo jadi ngiler, yang udah janda ngiler lagi, yang udah duda ngiler lagi, yang udah kawin jangan ngiler, tahu diri. Betul nggak Bu? Ibu, emang Masya Allah lah. Acara nikahan kan ada laki-laki, ada perempuan, tapi yang hadir emak-emak semua. Yang hadir mah perempuan semua, Masya Allah Pak. Ibu-ibu mah nggak di mana-mana, dia mah selalu terdepan. Dia sama Yamaha menang dia, ibu-ibu. Kalau Yamaha kan semakin di depan, kalau ibu-ibu selalu di depan. Mau acara maulid isinya ibu-ibu, betul nggak Bu? Mau acara keluarga banyaknya ibu-ibu, betul? Arisan isinya ibu-ibu, ngagosip ngerumpi isinya ibu-ibu. Saya mau tanya sama ibu-ibu dah, kalau di dalam neraka banyaknya bapak-bapak apa ibu-ibu? Enak aja bapak-bapak. Orang Nabi yang bilang di dalam hadis, di dalam neraka itu banyaknya perempuan. Tapi insya Allah perempuan-perempuan orang jalaksana mah semuanya min ahlil syurga, min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini kapan tausiahnya? Habis ibu-ibu banyak banget sih, nggak di mana-mana, Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh kita ngaji? Boleh kita ngaji? Saya diundang buat apa? Buat ngaji apa ngelawak? Mau ketawa lagi apa mau ngaji? Atau ngaji ya Bu. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai ngajinya malam hari ini. Jangan panjang-panjang Beb. Tadi pengantin bisik-bisik sama saya. Udah gak sabar rupanya. Tenang, saya juga pernah jadi pengantin. Alhamdulillah udah punya anak 1, masih pengantin baru Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jadiin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang pernikahan. Pernikahan ini ibu bapak, jangan kita fahami pernikahan itu sekedar ritual biasa. Jangan kita fahami pernikahan itu sekedar acara biasa. Kalau ditanya pernikahan itu apa sih Bib? Pernikahan bukan menyatukan kedua manusia. Pernikahan bukan menghalalkan sesuatu yang haram. Tapi pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah. Karena ketika ada dua manusia dijalin ikatannya dengan pernikahan, maka pada saat itulah para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertakbir di arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh malaikat bergemuruh senang luar biasa dengan terjalinnya pernikahan dua orang manusia yang tadinya segala sesuatu baginya haram, namun dengan pernikahan tersebut yang tadinya haram berubah menjadi halal, yang tadinya dosa berubah menjadi ibadah, yang tadinya neraka berubah menjadi surga. Makanya orang kalau nikah, malaikat yang senang, kita yang senang, yang melarat setan Bu. Kita semua senang, setan yang paling marah. Bagaimana dia nggak marah? Mata yang biasanya dia jadikan sumber dosa paling besar manusia di setiap hari, mata dia berikan kepada sesuatu yang tidak layak, tidak halal untuk dipandang.
namun ketika dia mengucapkan saya terima nikahnya, pandangannya kepada istrinya berubah menjadi ibadah kepada Allah. Sentuhan yang mana para aulia wassalihin, para wali-wali Allah, ada yang mengatakan, saya selama 4 tahun saya merasakan manisnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan sentuhan tangan saya kepada yang bukan mahram, hanya menyentuh, belum menyentuh auratnya, belum menyentuh kulitnya, belum bersetubuh, belum berhubungan, cuma menyentuh. Para aulia mengatakan, selama 40 tahun saya jaga ibadah saya, pada saat saya menyentuh orang yang bukan mahram, hilang 40 tahun manisnya ibadah saya. Sumber dosa luar biasa yang dijadikan oleh setan, digoda oleh setan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Namun tatkala menikah, Masya Allah, Tabarakallah, jangan bicara tidur sama istri, jangan bicara berhubungan sama istri, kita senyum sama istri aja dihitung ibadah. Makanya pernikahan ini satu nikmat yang luar biasa, Bu. Nikmat yang paling istimewa buat umat Nabi Muhammad. Allah nggak berikan ini nikmat kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Nikmat luar biasa pernikahan ini. Coba kita bayangkan, kita lihat sejarah sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Nabi Muhammad membawa syariat pernikahan. Apa yang terjadi pada kaum jahiliyah pada saat sebelum Nabi Muhammad syariatkan pernikahan dengan cahaya Islam yang dibawa olehnya? Luar biasa, Bu. Laki-laki sama perempuan begitu keji dan menjijikkan. Tidak ada aturan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana seorang anak menikahi ibunya sendiri, adik perempuan menikahi abangnya, bapak menikahi putri perempuannya. Akal sehat sudah rusak dengan apa yang telah mereka fahami daripada kebobrokan moral pada zaman jahiliyah. Tapi datang Nabi Muhammad membawa ibadah yang begitu mulia. Kita sering dengar ketika kita menguraikan rambut istri, kita usap-usap kepala istri, dihitung pahala. Istri senyum sama suami, dihitung pahala. Semuanya jadi pahala. Nanti punya keturunan, bisa jadi amal jariah, bisa jadi tabungan buat akhirat nanti. Luar biasa, gudang pahala itu terbuka lebar buat orang yang menikah. Maka dari itu kita harus pahami, menikah ini bukan hanya sekedar bicara berhubungan badan. Menikah ini bukan hanya sekedar mencari teman hidup. Menikah ini bukan hanya sekedar mencari keturunan, tapi menikah itu adalah bagaimana seorang suami dan seorang istri saling melengkapi dirinya untuk makin sempurna mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menikah. Makanya saya pernah dengar satu perumpamaan pernikahan itu bagaikan segitiga. Ketika di dalam pernikahan ingin bahagia, perhatikan perumpamaan segitiga ini. Di atas Allah, sudut kanan istri dan sudut kiri suami. Makin dekat suami istrinya dengan Allah, maka makin bertemu cinta keduanya. Tapi kalau suaminya doang dekat sama Allah, ibadah suaminya Masya Allah, tapi istrinya aurat kebuka dibiarin, istrinya buat dosa dibiarin, tidak ada bimbingan agama dari suami, istri jauh dari Allah, sampai kapanpun cinta dan kasih sayang, sakinah mawaddah warahmah di dalam keluarga tersebut tidak akan hidup dan tumbuh. Maka dari itu pentingnya peran suami sebagai imam dalam keluarga dan pentingnya peran istri sebagai makmum di dalam keluarga, sehingga kedua-duanya saling melengkapi untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya nggak mau panjang lebar di dalam pernikahan. Kita semua nikah mau nyari sakinah mawaddah warahmah. Itu yang kita cari, ketenangan. Sakinah itu ketenangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan litaskunu ilaiha, kata Allah. Wa min ayatihi, termasuk tanda kebesaran Allah di dalam Al-Quran, an khalaqalakum azwajah. Allah jadikan pernikahan, Allah jadikan berpasangan. Adanya pernikahan ini merupakan kebesaran Allah. Pernikahan ini merupakan tanda kebesaran Allah. Saya mau tanya, kira-kira
kebesaran Allah pantas tidak kalau di dalamnya ada sesuatu yang membuat Allah murka? Ayatnya Allah, kebesarannya Allah pantas gak kalau di dalamnya ada dosa? Ayatnya Allah pantas gak kalau di dalamnya ada maksiat? Mustahil, Bu. Ada kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah kok di dalamnya penuh dengan kemaksiatan. Allah ingin membesarkan dirinya dengan adanya pernikahan, masa Allah izinkan di dalamnya untuk bermaksiat kepada Allah? Sehingga pernikahan ini ibadah, kita mencari ketenangan di dalamnya. Ketika ketenangan itu sudah ada, maka Allah akan ciptakan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Banyaknya perceraian, suami sama istri cerai, ribut di dalam rumah tangga, sudah tidak ada keharmonisan. Suami banyak bohong, istri pun banyak bohong. Istri kurang ajar, suaminya kurang ajar, tidak bisa memperlakukan istri dengan baik, istri pun demikian. Itu semua cuma karena satu masalahnya, Allah sudah cabut mawaddah warahmah dari keluarganya. Allah sudah cabut cinta dan kasih sayang dari dalam keluarganya. Sehingga ketika cinta dan kasih sayang itu sudah dicabut oleh Allah, artinya sudah tidak ada lagi ketenangan dan kenyamanan di dalam keluarga tersebut. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau segala sesuatu dijalankan dengan landasan kasih sayang dan cinta, semua menjadi ringan. Suami yang biasa emosi, suami yang biasa temperamen sama istri, kalau ada cinta dan kasih sayang, mustahil dia berani temperamen sama istrinya. Istri kalau ada cinta dan kasih sayang kepada suami, mustahil istri berani kurang ajar sampai angkat suara kepada suaminya. Tapi tatkala suami sudah berani main tangan, suami sudah berani kasar kepada istrinya, ungkapan-ungkapan kotor sudah diungkapkan kepada istrinya, begitupun istrinya mengangkat suara di hadapan suaminya, memperlakukan suami bagaikan budak dan pembantunya. Itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah cabut rasa cinta dan kasih sayang dari hati istri tersebut. Maka dari itu, untuk mendapatkan mawaddah warahmah ini gimana? Untuk menumbuhkan sakinah mawaddah warahmah ini gimana dalam pernikahan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kami ingin menyampaikan, untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah ini, sebagaimana pernikahan itu adalah menyatukan kedua manusia dan menumbuhkan manusia baru, maka semuanya satu sama lain saling melengkapi. Gak bisa, Bu, dalam keluarga suami doang yang Masya Allah, gak bisa. Dalam keluarga istri doang yang Masya Allah, gak bisa. Untuk keberlangsungan harmonis di dalam keluarga ini, perlu adanya saling melengkapi, saling mengerti, saling menghargai. Maka di dalam pernikahan ada 3 aktor utama yang menentukan ini nikah jadi sakinah mawaddah warahmah apa enggak, ini pernikahan jadi harmonis apa enggak. Penentunya 3 aktor utama ini. Siapa 3 aktor? Aktor yang pertama suami, aktor yang kedua istri, dan aktor yang ketiga mertua dan orang tua. Baik mertua bagi istri ataupun mertua bagi suami. Kita bahas satu persatu. Aktor yang pertama, nih yang bapak-bapak dengerin, saya nasihatin diri saya sendiri juga, mengingatkan kepada yang bapak-bapak. Jadi suami, ibu-ibu yang bapaknya nggak hadir, coba sampein, nggak berani nyampein, rekam, sampein ke suaminya, Pak nih dengerin. Aktor pertama suami. Suami di dalam peranan rumah tangga memiliki peran tertinggi, karena dia adalah imam. Baik dan buruknya rumah tangga tergantung baik dan buruknya suami. Baik dan selamat dan tidak selamatnya rumah tangga tergantung selamat dan tidak selamatnya suami. Karena suami di dalam rumah tangga bagaikan supir dalam satu kendaraan. Kendaraan itu rumah tangga dan yang menyupirnya adalah suami. Kalau dia pandai menyetir, dia bisa pakai etika di dalam menyetir berkendara, maka perjalanan itu akan selamat dan akan sampai kepada tujuan. Tapi kalau setirnya sudah salah,
yang bawanya sudah salah, tidak pandai di dalam bawa setir, bawa kendara, maka tinggal tunggu tanggal kebinasaan atau hancur atau bahkan sampai celakanya kendara tersebut. Na'udzubillah min. Maka tugas suami apa? Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tugas suami ada dua. Di dalam rumah tangga gak banyak-banyak Pak. Suami tugasnya cuma dua, tapi duanya suami ini tugas yang paling berat dibanding istri, dibanding mertua, dibanding seluruh daripada keluarga. Paling berat ini tugas suami. Apa yang pertama? Tugas suami adalah menyadarkan dirinya bahwa istri, anak, dan keluarganya merupakan amanat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu. Allah katakan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu ittaqullaha fin nisa, kata Allah. Ittaqullaha fin nisa, wahai laki-laki, bertakwalah kepada Allah di dalam urusan perempuan. Laki-laki jangan main-main urusan perempuan. Jangan kalian terbengkalaikan mereka, jangan kalian sia-siakan mereka. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, kata Allah. Sesungguhnya kalian meminang istri kalian. Kalian menikah dengan istri kalian bi amanatillah. Bukan dengan mahar kalian, bukan dengan emas kalian, bukan dengan ketampanan kalian, bukan dengan kehormatan kalian, melainkan kalian halalkan mereka bi amanatillah, dengan amanat dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Itu perempuan, kalau bukan karena kalimat Allah, tidak akan halal untuk kalian. Kalian suami punya duit ratusan miliar, nggak bisa menghalalkan perempuan. Hanya dengan dua kalimat Allah, perempuan bisa halal buat kita. Makanya di dalam Quran Allah kasih rukun, Allah kasih syarat di dalam pernikahan. Tidak sah kalau tidak memakai kalimat nikah dan kawin. Makanya semua pernikahan itu, kita mau pergi ke KUA dari Sabang sampai Merauke, pasti di dalam ucapan pernikahannya, saya nikahkan dan saya kawin. Ada nggak saya jual anak saya? Ada. Ada nggak saya berikan anak saya? Ada. Saya izinkan putri perempuan saya? Ada. Semuanya pakai lafaz nikah dan kawin, dan itu merupakan lafaz yang disyaratkan di dalam syariat Islam. Gak ada, gak sah. Allah yang tentukan kalimat itu. Maka dari itu, kita jadi suami harus sadar, Bu, Pak, bahwa istri ini amanat. Istri bukan cuma buat ditidurin, istri bukan cuma buat masakin, istri bukan cuma buat nemenin tidur. Istri ini gimana caranya kita jadi suami bisa menggenggam tangan istri, membimbingnya untuk selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Itu jadi suami. Jadi imam yang genah ya, ngenah. Jadi imam yang ngenah. Jangan pengen nawahe. Jangan jadiin pelampiasan nafsu doang istri itu. Nafsu amarah dilempar ke istri, nafsu biologis dilempar ke istri, nafsu sedih susah dilempar ke istri, giliran seneng lupa sama istri. Betul? Amanat. Wah, ibu teriak-teriak, tenang Pak, tenang. Ini aktor pertama, ada aktor kedua nanti suami. Bagian kita yang nyerang dia, Pak, tenang aja. Orang saya yang tausiah ini suami laki-laki, nanti saya sekalian curhat di dalam tausiah saya. Jadi suami itu amanat. Istri ibadahnya diperhatiin. Hati-hati nanti di hari kiamat, berapa banyak suami udah tonggak-tonggak kaki di dalam surga, suami udah jalan-jalan di dalam surga, itu diseret sama istri buat masuk ke dalam neraka. Tahu kenapa? Karena suaminya melalaikan, suaminya membiarkan istrinya masuk di dalam jurang dosa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri buka kerudung, istri buka aurat,
istri berhubungan dengan yang bukan muhrim, istri cetan, teleponan sama yang bukan muhrim, dia curhat sama teman lamanya tapi cowok, dia curhat sama teman sekolahnya tapi cowok. Jangan dibiarin. Setiap dosa maksiat yang dilakukan oleh istri akan dihitung dosanya pada suami. Tapi nggak ada ceritanya, Bu, suami bikin dosa, ibu disuruh nanggung, kagak ada. Makanya saya mau tanya sama ibu-ibu, jadi suami berat atau ringan, Bu? Jawab, Bu. Jadi suami berat apa ringan? Capek apa enak? Capek, ibu yang buat dosa, kita yang disiksa. Betul gak, Pak? Kita enak-enak di surga diseret-seret sama si ibu ke dalam neraka. Makanya kalau jadi istri diajak ibadah suami yang ntar lu ini babnya urusan istri, nanti aktor kedua jangan kita masukin dulu. Kita fokus di suami dulu. Jadi makanya suami jadi imam, jangan cuma ngasih duit doang, nafkah yang halal, tapi jadi imam itu di dalam keluarga. Sholat, ajak istrinya sholat jamaah. Kapan terakhir sholat subuh bareng istri? Sholat subuh saya di masjid, Bib. Kapan terakhir tahajud bareng istri? Sujud nangis-nangis di hadapan Allah bareng sama istri. Tahu nggak kenapa Nabi bilang pengantin baru itu 40 hari doanya mustajab? Kenapa? Supaya Nabi pengen membiasakan pengantin itu dalam 40 hari pertama jangan lupa sama Allah yang memberikan nikmat kepada kamu. Kamu dipersatukan sama Allah, dihalalkan oleh Allah, dipertemukan dengan jodohnya karena Allah yang memberikan kemampuan untuk kamu. 40 hari sudahlah Allah kasih nikmat, Allah buka lagi pintu langit seluas-luasnya. Makanya pesan saya buat pengantin, jangan pernah tinggalkan sholat, banyak-banyak berdoa di 40 hari pertama. 40 hari pertama suami istri itu yang menentukan bagaimana nanti dia mengarungi bahtera rumah tangga yang begitu luas. Makanya jadi suami, ayo kita sadar kalau istri itu adalah amanah. Bib ribut, bib istri saya susah diatur, susah dibilangin. Sabar jadi suami. Kita jadi imam itu bagaikan orang yang di atas kapal. Saya mau tanya sama bapak-bapak nih, Pak, kalau kita naik kapal di tengah laut, badai luar biasa, ombak luar biasa, tiba-tiba kapal kita ini bawahnya pada bocor, banyak yang bocor. Saya mau tanya, solusi ketika kita naik di atas kapal yang bawahnya lubang-lubang, loncat atau bukan? Loncat atau tambal? Seburuk-buruknya itu bocor di bawah, loncat solusinya atau bukan? Bukan. Jadi kalau bagaimanapun rumah tangga rusak, jangan pergi. Jangan gampang ngomong cerai sama istri. Allah itu kenapa? Kemakruhan yang paling dibenci oleh Allah itu perceraian. Kenapa? Karena nggak tahu syukur. Allah sudah satukan dari sekian banyak makhluk yang belum dipertemukan dengan jodohnya. Dia dipilih sama Allah. Memeluknya ibadah, ciumnya ibadah, nyentuhnya ibadah, bahkan berhubungan jadi ibadah. Kok bisa cerai? Allah pun gak habis pikir, makanya Allah benci sama orang yang cerai. Maka dari itu, mari sama-sama. Ketenangan di dalam rumah tangga akan tumbuh ketika suami bisa menjaga hubungan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang pimpin istri, jangan nunggu istri yang nyuruh suami sholat, jangan nunggu istri yang suruh suami ibadah. Malu kita laki-laki, kita yang pimpin dia. Giliran urusan dihormati, pengen paling depan, tapi giliran urusan ibadah depan istri malas-malasan. Malu dong jadi suami. Kayaknya dari hati banget itu. Malu tuh. Pak, sabar. Emang begitu perempuan mah, Pak. Sabar, ini uji. Kalau bukan amanat dari Allah mah udah gua tabuk, Pak. Istri kalau bukan amanat dari Allah udah kita tabuk bolak-balik. Untung cinta, untung sayang. Ya, Pak. Tugas yang kedua jadi suami, ashiruhunna bil ma'ruf. Bermuamalah dengan istri dengan bermuamalah yang baik. Bergaul dengan istri dengan cara yang baik.
hidup dengan istri dengan cara yang baik. Mulut jangan gampang ngomong kasar, tangan jangan gampang melayang. Istri itu, perempuan itu rapuh Pak. Dia mah nggak minta banyak, makannya dia selain makan sama minum sama duit, makanan paling lengkap dia itu paling penting buat dia itu pengertian Pak. Istri itu butuh dingertiin. Etata. Bapak siapin aja, nanti kita serang balik Pak. Sallu ala Muhammad. Udah begini aja pada curhat, tata. Nah itu benar. Iya benar gitu. Bermuamalah dengan istri yang baik. Istri sebagaimana kita jadi suami pengen dihargain, istri pengen di ngertiin. Itu aja dia memintanya, nggak banyak-banyak. Jadi kalau misalkan istri lagi ngomong kayak bagaimana juga, yang sabar Pak. Kita ngomelin dia satu kata, dia balas 10 kata, sabar Pak. Kalau nggak kuat di rumah, emosi udah numpuk di kepala, Bapak keluar. Jangan main tangan, jangan keluar omongan kasar Pak. Sampai kapanpun itu perempuan, kita mau cari ridhonya, kita mau cari menang di situ, nggak bakal menang Bapak. Karena dia mah nafsunya 9 Pak, nafsu kita cuma 1. Akalnya dia 1, akal kita 9. Itu laki-laki, makanya ibu-ibu mah kalau lagi nafsu jangan dihadapi nafsu lagi Pak. Kalah kita. Bagaimana jalannya? Ibu kan punya akalnya 1, akal kita 9. Kita akalin aja Pak. Betul nggak Pak? Kalau si ibu lagi ngomel, udah kita akalin aja, peluk, cep-cep. Biar katakan hati kita dongkol banget tuh Pak, kesel banget sama si istri, udah kita akalin aja, peluk. Emang enak loh, gue bohongin. Lu ngerasa gue peluk karena gue sayang sama lu kan? Saking aja gue capek ribut mulu sama lu. Dipeluk, Bapak keluar, ambil rokok, hisap tuh rokok. Udah tenang Pak, enjoy aja, enjoy, betul nggak? Jangan dibawa emosi. Makanya kata sebagian suami, rokok adalah teman sejati. Dia selalu menemani saya di kala senang dan susah, gitu. Masya, udah selesai, tutup buku urusan suami. Mudah-mudahan Allah jadikan suami yang hadir dan yang tidak hadir, suami kita semua Allah jadikan suami-suami yang bisa memegang amanat Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjadi suami yang memperlakukan istrinya sebagaimana dia memperlakukan ibunya, dihormati, disayangi, dimuliakan, insya Allah. Aktor yang kedua, saya minum dulu harusnya nih, aus karena urusan ini kayaknya saya ngomongnya rada emosi. Bohong Bu, bercanda. Aktor yang kedua adalah istri. Ibu, saya mau pastiin ibu. Iyanya terpaksa banget kayaknya. Ya, tadi mah awal saya tanya ibu, iya Bi. Giliran saya udah ngomel aja, ibu, ya. Bu, dengerin. Istri, tugas istri tadi, tugas suami berapa? Tugas istri, ntar saya minum dulu boleh ya Bu? Jujur seret Bu, seret. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Aktor yang kedua istri. Istri tugasnya gimana Habib? Istri tugasnya ada 4 Bu. Tugas suami tadi berapa? Tugas istri berapa? Tapi 4-nya istri nggak nyaingin 2-nya suami. 4-nya istri mah gampang banget. Kalau ibu sudah bisa menjalankan yang 4 ini Bu, insya Allah
itu pintu surga dari A sampai Z kata si ibu tadi. Dari A sampai Z pintu surga, ibu tinggal pilih mau masuk surga lewat pintu mana. Yang penting ibu jalanin ini 4 perkara. Apa 4 perkara ini? Yang pertama kata Nabi, ketika perempuan salat khamsaha, salat 5 waktu. Gampang nggak? Salat 5 waktu bu, tugas yang pertama. Enak banget. Suami mah tadi belum apa-apa, amanat dari Allah subhanallah. Tapi istri mah tugas yang pertama, salat khamsaha, salat 5 waktu. Enak bener si ibu ya. Cuma salat 5 waktu bu, nggak pakai salat sunnah, nggak pakai salat duha, nggak pakai salat witir, nggak pakai tahajud, cuma 5 waktu. Yang kedua tugasnya ibu, sholat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Udah, enak gak bu? Enak gak? Iya enak banget sih ibu. Gak pakai puasa Senin Kemis, gak pakai puasa sunnah. Makanya perempuan itu istri, haram hukumnya dia puasa sunnah tanpa izin suami. Ibu gak boleh puasa sunnah kalau belum izin sama suami. Karena khidmah melayani suami itu hukumnya wajib dan puasa itu hukumnya maka kita dahulukan yang dua. Udah tugas ibu salat 5 waktu, puasa 1 bulan. Enak gak bu? Bu enak gak? Mulai yang ketiga rada susah dikit. Hafizat farjaha, itu perempuan dia menjaga kehormatannya, dia menjaga kemaluannya, dia menjaga privasinya, dia menjaga urusan pribadi keluarganya. Kalau secara zahir hadis kita maknakan, itu perempuan dia jaga kemaluan fisiknya. Artinya dia nggak selingkuh sama laki-laki lain, dia nggak genit sama laki-laki lain, dia nggak ngegoda laki-laki lain. Dia merasa cukup suami sebagai suaminya. Secara makna bisa diterjemahkan, dia wajib hukumnya bagi istri untuk menjaga harga diri rumah tangganya. Harga diri suami wajib dijaga sama istri. Kemaluannya suami, kemaluan istri. Aibnya suami, aibnya istri. Hormatan suami, kehormatan istri. Suami dihormati, itu pun kehormatan istri. Jaga kehormatan suami di depan mertua, di depan keluarga, di depan dia, di depan suami. Hargai suaminya. Suami itu punya sifat fitrah bu. Kayak anak-anak di fitrahnya apa? Seneng main namanya anak-anak. Tapi kalau dari kecil kerjaannya udah ibadah, bukan anak-anak. Fitrahnya suami itu, fitrahnya suami, dia haus harga diri bu. Dia mah nggak banyak minta macam-macam. Hargai saya akan sayangi Anda. Itu suami. Tapi kalau suami sudah nggak bisa dihargain, gimana ibu mau disayangi? Hargai suami artinya apa? Jangan angkat suara depan suami. Hargai suami artinya apa? Depan mertuanya suami, ibu hormatin. Kadang-kadang kan perempuan zaman sekarang mah, kalau lagi ada bapak emaknya, seenaknya kepada suaminya. Suaminya nggak dihormatin. Asal ada permasalahan rumah tangga, itu dibongkar ke teman-temannya. Cerita sama sahabatnya, cerita sama temannya. Lu tahu nggak, suami gua begini. Padahal itu teman nggak bisa ngasih jalan keluar buat keluarga dia. Ini temannya, nanti nyampein lagi ke teman yang lain, nyampein lagi ke teman yang lain. Akhirnya orang terdekatnya beranggapan keluarga dia, rumah tangga dia sudah hancur, rumah tangganya sudah sehat. Akhirnya apa? Mulailah keretakan terjadi di dalam keluarganya. Karena ini istri setiap keluar dipanas-panasin. Kalau semua teman yang kita ceritain bisa dipercaya. Kalau ternyata dia adu domba, dia nggak senang kita sama suami saya. Sekarang saya mau tanya sama ibu, bu, ibu menikah sama suami, yang tidur sama suami ibu, ibu apa teman ibu? Ibu apa teman ibu? Yang tidur berhubungan sama suami, ibu apa
bapak dan ibunya ibu. Mertuanya kita, nih saya, ibu jawab saya, berarti kalau saya bilang ibu, saya. Ibu apa bapaknya ibu yang tidur sama suami? Ibu apa ibunya ibu yang tidur sama suami? Saya yang tidur sama suami, Bib. Yang tidur sama suami kita, yang berhubungan sama suami kita. Kita tinggal di rumah sama suami. Kenapa harus orang lain yang ikut campur keluarga kita, betul nggak? Emang dia yang ngejalanin hidup, emang dia yang nyari nafkah buat keluarga. Itu keluarga ibu. Gak usah cerita sama orang lain. Hargai suaminya. Makin terhormat suami ibu, makin terhormat keluarga ibu. Makin dimuliakan suami ibu, makin dimuliakan keluarga ibu. Tapi kalau suaminya sendiri udah dijelek-jelekin, gak bisa ngejaga kehormatan keluarga, ini sumber perceraian, ini masalah perceraian adanya dari sini. Selesaiin sama-sama. Ibu begitu punya masalah, duduk sama suami, abang, aa, kenapa neng? Neng gak seneng kalau aa begini. Neng gak seneng kalau aa kumpul sama teman perempuan aa. Neng cemburu aa. Ngomong baik-baik. Ini kadang mas suami baru pulang gak tahu apa-apa. Waduh. Dari mana wae aa? Tadi duduk sama cewek katanya. Wah susah. Udah teriak-teriak. Enggak neng, baru ngomong enggak neng. Jangan bohong tadi begini. Saya dengar dari si ini. Emang bener kata si ini. Tuh kayak begini. Nah loh, itu suami sakit hati digituin tuh. Emang bener kata ibu saya, kamu tuh begini. Emang bener kata teman saya, kamu tuh begini. Itu suami sakit hati. Ya Allah, saya suami kamu, tapi kamu cerita tentang saya sama orang lain. Kamu ngejelek-jelekin saya sama orang lain. Model istri begitu mau disayangin sama suami. No way, kata suami. Paham gak? No way. Cek orang Sunda nama gitu. No way, kata orang Sunda. Tutup buku. Paham bu? Wah mulai berat nih dikit nih. Tenang bu, ada yang lebih berat dari itu. Yang terakhir, ini yang paling berat. Ini sebab Nabi SAW bilang di dalam neraka itu paling banyak perempuan. Sebabnya apa? Karena dia nggak bisa ngelakuin yang nomor 4 nih. Apa nomor 4? Ata'at zaujah. Taat sama suami, nurut sama suami. Arti nurut di sini bukan cuma kalau disuruh nurut. Nurut juga di sini dia memperlakukan suaminya selayaknya pemimpin, selayaknya imam, selayaknya orang yang dia hargai. Nurut sama suami. Izin mau ikut arisan boleh nggak? A-nya bilang nggak boleh neng. Jawabannya bukan kenapa bukan. Kalau si A udah bilang jangan ya neng, jawabannya ibu sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya nurut. Ya Allah, indah banget kalau punya bini begini. Sayang sama suami bu. Ibu kan lembut. Yang punya kelembutan lebih itu ada di perempuan. Makanya Allah kasih kelembutan itu kepada ibu supaya dia bisa lembut sama anaknya. Coba ada suami nggendong anak, paling banter 15 menit udah pegel tangannya bu, benar gak? Tapi kalau ibu-ibu gendong anak mah subhanallah 2 jam 3 jam kuat sambil nyusuin, betul gak? Kenapa? Tahu kenapa begitu? Karena ibu punya kelembutan lebih besar dari kita suami. Suami capek pulang dari luar, sampai rumah kasih kelembutan buat dia, kasih sayang buat dia. Sampai rumah datang peluk, ya Allah capek ya ya. Iya mah capek banget tadi kerja. Gimana tadi kerjanya? Kerjanya lancar nggak? Aduh capek mah, badan pada capek. Mau neng ijitin, mau mama pijitin? Boleh neng pijitin. Ya udah buka dulu ya bajunya ya. Dibukain bajunya. Setelah dibukain, lagi dipijit kekencengan gak sayang? Enak gak begitu? Saya tanya sama suami, enak gak digituin? Kira-kira kalau dapat istri begitu, itu istri bakal kita rawat, kita sayang, apa kita tendang? Ya Allah, saya rawat bu, saya poles tiap hari.
Saya dandanin tiap hari, kalau perlu saya kasih sunlight biar mengkilat, biar kinclong itu istri. Minta duit buat ke salon, ambil neng. Minta duit buat beli emas, ambil neng. Mas sayang sama neng. Tapi ibu manggilnya kayak tadi. Tapi kalau udah pulang ke rumah, wah ilah, begitu sampai rumah itu si ibu masih ngoseng-ngoseng ikan, masih goreng ikan dari mana aja, buset deh. Di luar itu kena geledek kenceng bu. Itu suami bawa motor, ada hujan, geledek kenceng. Sampai rumah rupanya dia lebih serem sama geledek di rumah kebanding di luar. Dari mana aja? Kok malam baru pulang? Belum kayak begitu. Begitu sampai istrinya nongol, subhanallah. Begitu dilihat bininya, ya Allah bu, itu mukanya minyak 2 liter bu, minyak 2 liter. Berminyak mukanya, subhanallah. Minyakan mulu, jerawatan, ya Allah. Begitu suami, namanya suami pengen nyium, begitu dicium jidatnya, baru pulang kerja mau cium jidat, ya Allah bau amis. Lah namanya habis goreng ikan ya bu, bau amis ikan. Buka baju si AA mau makan, begitu mau makan dilihat gurame udah digoreng. Begitu gurame dilihat, ya Allah, rupanya lebih enak melihat gurame dibanding muka bininya. Dimakan itu gurame, sedap banget. Lebih enak nyium gurame dibanding nyium bininya. Enggak berminyak, udahlah berminyak, senyum juga kagak. Cemberut. Tidur bayangan suami, sayang, diusap-usap mukanya sama istri. Begitu baru tidur aja. Ya Allah, rupanya si istri lupa mandi, si istri lupa ganti baju. Baru tiduran, mau tidur kok susah. Kenapa? Bau ketek rupanya. Udahlah bau ketek, baru mau diajak ngobrol istri, nengok mau cerita tentang tadi kerja. Begitu nengok mau cerita, ya Allah, model begini kasihan gak suaminya bu? Kasihan gak suaminya? Model begini sehari 2 hari masih sabar, setahun 2 tahun masih sabar, 5 tahun 10 tahun masih sabar, 15 tahun setruk bu. Sabar mulu, nemuin bini model begini, sabar setruk, bibir udah menyon. Ya Allah, kenapa pak? Ya begini, korban jadi suami takut sama istri. Ya Allah, kasihan banget. Nurut sama suami, hargain suami, kasih perhatian sama suami, yang romantis sama suami. Bib, saya udah telat, udah tua, mau dibilang romantisan susah, nggak bakal bisa lagi. Kata siapa bu? Kenapa dia bisa ngasih romantisnya buat selingkuhannya? Kenapa dia bisa ngasih romantisnya buat perempuan lain, tapi buat istrinya sendiri masa nggak bisa? Apalagi udah hidup 15 tahun, susah bareng, seneng bareng, punya anak. Gak mungkin bu. Tinggal siapa yang mau mulai mengerti atau siapa yang mau mulai menghargai. Siapa di sini yang dewasa? Kalau suami yang dewasa, suami duluan yang mulai mengertikan istri. Tapi kalau istri di sini yang dewasa, maka istri yang mulai menghargai suami. Kalau dua-duanya nggak mau mulai, sampai kapanpun sakinah mawaddah warahmah nggak bakal ada di dalam keluarga. Jadi kita mudah-mudahan bu ibu yang di sini jadi istri-istri yang salehah. Allah kasih rasa kesabaran di dalam melayani suaminya. Allah kasih rasa kasih sayang. Allah ganti kekecewaan ibu sama suami dengan rasa kasih sayang. Insya ibu kalau udah bisa ngejalanin 4 ini bu, kata Nabi SAW, falyadkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu manapun bu. Jadi ibu kalau misalkan baik sama suami nggak ngebales baiknya ibu di dunia, ibu tenang, di akhirat Allah balas kebaikan ibu. Ibu hargai suami di dunia, nggak balik dihargain, tenang bu, Allah balas penghargaan ibu kepada suami nanti di yaumil qiyamah. Jadi fokusnya ibu, orientasinya ibu jangan di dunia, di akhirat. Saya lakukan ini
saya tanpa pamrih. Mau suami saya balik nyenengin saya, suami saya balik ngehargain saya, terserah dia. Yang jelas bagaimana saya bisa menjadi perempuan istri yang salihah, yang mendapatkan ridho suami dan mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi salah kalau ibu mikir saya harus bahagia di dalam keluarga saya. Salah, Bu. Bagaimana cara bahagia? Salah, Bu. Bagaimana saya cara senang? Salah, Bu. Tapi fokusnya ibu di dalam keluarga ibu, bagaimana suami saya bisa bahagia hidup sama saya. Itu tugasnya istri. Insya. Yang terakhir sebagai penutup, tugas mertua, baik bagi suami ataupun istri. Tolong dengarkan dengan seksama, karena ini sangat penting, Bu. Saya lihat tahun 2021 survei di KUA di Jakarta sana, Bu, itu 80% perceraian karena terlalu banyak campur tangan mertua dan orang tua di dalam keluarga. Dengarkan baik-baik tentang mertua ini. Saya nggak mau cerita bagaimana hadisnya, bagaimana dalil Qur'annya, tapi saya kira pada saat saya menikah itu, saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari mertua saya. Luar biasa, ini bisa dicontoh sama seluruh orang tua. Bagaimana dia memposisikan diri di dalam keluarga anak-anaknya. Pada saat saya menikah, Bu, saya menikah di Yaman, istri saya di Indonesia. Saya lagi belajar di sana, saya dinikahkan di sana. Jadi perwaliannya itu diwakilkan kepada guru saya yang ada di Yaman. Menikah saya di sana. Saya belum pernah ketemu sama istri saya. 3 bulan setelah menikah baru saya lihat wajah istri saya. Karena 3 bulan setelah nikah baru saya pulang dari Yaman. Pada saat saya menikah, selesai saya ucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Setelah itu mertua saya telepon sama saya. Kebetulan mertua saya guru saya juga, Habib Quraish Baharun radhiyallahu taala anhu hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Beliau telepon sama saya. Ucapan pertama yang saya dengar setelah salam, beliau bilang, ya waladi bagir. Dulu saya nggak pernah dipanggil begini, tapi setelah menikah beliau langsung bilang, wahai anakku bagir. Langsung saya ngerasa dianggap anak sama beliau. Alhamdulillah telah selesai pernikahanmu dengan putri saya. Besar harapan saya kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kamu sakinah mawaddah warahmah, kata guru saya. Namun ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada. Tidak panjang lebar beliau bicara. Apa pesannya Habib? Saya bilang, pesan saya, sekarang dosa putri saya sudah menjadi dosa kamu. Begitupun pahala putri saya sudah menjadi pahala kamu. Aib keluarga, aib putri saya menjadi aib kamu, kata mertua saya. Bagir, seumur hidup putri saya berikan dia rezeki yang halal. Saya hidupkan dia dengan pendidikan yang insya Allah baik, sehingga saya pertemukan dia dengan kamu. Harapan saya kamu merupakan pilihan terbaik yang sudah saya istikharahkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan saya, anak saya kamu mau bawa tinggal ke atas gunung silahkan. Putri saya kamu mau bawa ke dalam gua tinggal silahkan. Kamu mau makan setiap hari pakai Indomie silahkan, kata mertua saya. Satu pesan saya, satu wasiat saya, dan ini akan saya tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Habib? Saya mohon, saya minta tolong, bahwa putri saya selamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pinta saya. Kamu mau beri nafkah dia, hidup susah sama dia, sebesar apapun masalah keluargamu, ributnya keluarga kamu, saya gak akan ikut campur. Tapi saya akan ikut campur, bahkan saya akan menjadi garda terdepan, orang yang paling depan menuntut kamu ketika saya melihat putri saya celaka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon bawa putri saya selamat menghadap Allah. Maka alhamdulillah, setelah menikah, begitu bijak beliau di dalam keluarga. Tidak pernah ikut campur urusan kami. Apapun yang kami ada ribut di dalam keluarga, beliau tidak pernah ikut campur. Kecuali kami sendiri yang datang
untuk meminta nasihat, meminta saran kepada beliau. Beliau beri saran sesuai dengan kapasitasnya. Beliau tidak berani menghakimi keluarga kami, tidak sama sekali ikut campur. Begitupun seluruh mertua. Biarkan anak-anak kita mengarungi kehidupannya secara dengan mandiri. Jangan ikut campur dalam urusan mereka. Mereka yang tahu baik dan buruknya, mereka yang sudah menimbang resiko di dalam keluarganya. Kita jadi orang tua mertua, kita nggak tahu komitmen apa yang sudah mereka bentuk. Mungkin suami sama istri makan pakai nasi sama garam, nggak ada daging, nggak ada tempe, nggak ada lauk. Rupanya suaminya bilang sama istri, "Neng, ini kan rumah kita masih ngontrak, Neng. Gimana kalau kita duit kita nabung aja, kita makan irit dulu, Neng mau nggak?" "Ya Allah, asal hidup sama Neng mau hidup susah kayak apa?" Alhamdulillah nih keluarga sudah komitmen makan sama nasi sama garam. Datang mertuanya ngelihat anaknya cuma makan sama nasi sama garam, ditegur, "Ini setiap hari anak gua dikasih makan ini doang. Kan lu nggak tahu apa-apa. Ini udah gua atur sama istriku, ikut campur dalam keluarga, rusak urusan." Istri ribut sama suami, orang tua istri sok jadi pahlawan, suaminya dimaki-maki, suaminya dihina-hina, dimarah-marahin. Apalagi yang notabene-nya suami hidup dari mertua, habis diungkit-ungkit semua harta. Berarti kalau ada mertua seperti itu, secara tidak langsung ia ingin menghancurkan keluarga anaknya sendiri. Karena suaminya bukan bakal makin sayang sama istri. Ngelihat ayahnya marah-marah itu, dia makin benci sama istri, bahkan sampai ke bapaknya. Begitupun orang tua suami. Gimana caranya suami itu, istri kita ini bisa disayang sama orang tua kita. Jangan istri kita ini dijauhin sama orang tua kita. Orang tua kita, gimana caranya suami yang usaha. Itu sudah jadi orang tua kita. Mahram, halal kita cium tangan sama mertua. Begitupun istri halal dengan mertua laki-lakinya. Jadi keluarga, orang tua suami jadi orang tua istri jadi orang tua suami. Tapi jangan pernah, tugas kita apa Pak sebagai orang tua? Ibu, tugas kita apa sebagai mertua? Tugas kita di dalam sujud, nangis, minta sama Allah, "Ya Allah, berikanlah sakinah mawaddah di dalam keluarga anak saya." Itu tugas kita. Angkat tangan, "Ya Allah, tolong berikan ketabahan kepada putri saya di dalam khidmah, di dalam melayani suaminya. Ya Allah, berikanlah rezeki yang barakah kepada menantu saya, ya Allah. Jangan kau uji dia dengan rezeki yang haram." Minta sama Allah. Itu tugas kita mertua. Sisanya pasrahkan kepada mereka berdua. Yang namanya manusia ada umurnya. Kita sebagai orang tua pasti meninggal. Kalau kita meninggal, apa iya dia hidup dari kita? Biarin. Ketika tiga aktor ini bermain sesuai dengan perannya, maka pada saat itulah tumbuh yang namanya sakinah, mawaddah, warah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala rubah kondisi kita menjadi kondisi yang lebih baik. Suami, mudah-mudahan Allah jadikan suami-suami yang amanah, suami-suami yang sabar kepada istrinya. Istri, mudah-mudahan Allah jadikan istri yang sabar menghadapi suaminya. Istri yang faham di dalam menunaikan hak kepada suaminya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan keturunan kepada kita, keturunan yang salihin salihah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salihin salihah, anak-anak yang bisa menghadapi kejamnya fitnah akhir zaman. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang berpegang teguh terhadap syariatnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya kami hidup besar nanti, anak-anak kami tumbuh besar, dan kami sebagai orang tua tidak bisa mengawasi mereka di dalam menghadapi kejamnya akhir zaman, maka pada malam hari ini kita titipkan anak-anak kita keselamatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita titipkan keselamatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jaga anak-anak kita, jadikan anak-anak kita ya Allah anak-anak yang menjadi amal jariah untuk kami kelak di yaumil qiyamah. Anak-anak yang bisa memberikan syafaat kepada kedua-kedua orang tuanya. Jangan kau azab anak kami dengan kau jauhkan mereka dari taufik dan hidayahmu karena kecerobohan kami pada para orang tua. Ya Allah, jadikan suami kami ya Allah suami-suami yang bisa pandai beribadah kepadamu ya Allah,
suami-suami yang rajin sujud kepadamu ya Allah, suami-suami yang memiliki rasa takut pada saat mencari nafkah dan dihadapkan kepadanya nafkah yang haram atau syubhat ya Allah. Berikan rezeki yang halal kepada suami kami ya Allah, berikan rezeki yang barakah kepada suami kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada istri kami ya Allah. Jadikan istri-istri kami istri-istri yang nanti bisa berkumpul dengan Sayyidah Fatimah Zahra, bisa berkumpul dengan Sayyidah Aisyah, bisa berkumpul dengan Sayyidah Khadijah, bisa berkumpul dengan mereka para perempuan-perempuan yang salehah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri kami sebagaimana Kau jadikan Sayyidah Khadijah untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah istri kami sebagaimana Kau jadikan Sayyidah Fatimah untuk Sayyidina Ali. Ya Allah, jadikan istri kami sebagaimana Kau jadikan Siti Hawa untuk Nabi Adam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami kami sebagaimana Kau jadikan Nabi Muhammad untuk Sayyidah Khadijah ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Awwal al-Awwalin wa ya Akhir al-Akhirin wa ya Dzal Quwwatil Matin wa ya Rahimal Masakin wa ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup tausiah pada malam hari ini, saya minta sedikit waktunya untuk membacakan Fatihah untuk salah satu tim daripada patwal yang biasa mengawal daripada para habaib, para dewan guru majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baru beberapa hari yang lalu, 2 hari, baru 1 hari yang lalu beliau meninggal. Ceramah terakhir kemarin saya masih dikawal sama beliau, tapi malam hari ini ceramah pertama saya nggak dikawal sama beliau. Luar biasa, beliau selalu mendampingi para habaib di dalam berdakwah, tidak lelah, tidak mengenal lemah, tidak mengenal letih dan tidak mengenal bosan. Sepanjang hidupnya beliau wakafkan dirinya untuk tenaganya untuk di dalam mengawal para habaib, para ulama. Alhamdulillah, dari zaman lama, karena saya setiap turun di tempat majlis, tempat ceramah, saya lihat wajah dia. Dan begitu pun yang dirasakan oleh para habaib yang lainnya. Setiap turun majlis dilihat wajahnya. Mudah-mudahan wajah itu menjadi wajah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Mang Asep Hasanuddin. Kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan. Allah hapus segala dosanya, Allah angkat derajatnya di sisi Allah, dan Allah kumpulkan beliau kelak di yaumil qiyamah dikawal oleh para aulia, para salihin, para ulama ul amilin, sebagaimana beliau di dunia mengawal para ulama dan para habaib serta para kiai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah kamilah syamilah wa ala mana wa asrafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama sambil saya turun